Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Syahrbanu dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafid yang berjudul Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam yaitu perekonomian terbuka, yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan atas negara. Dan hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Perekonomian terbuka meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, yang bisa disebut CDN, C besar, DN kecil. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintahan atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Faktor penentu ekspor, yaitu yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Yang berikutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Dan keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, yang bisa disebut CDN. Yang kedua, investasi swasta, yang disebut I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yang disebut G. Dan yang kelima, ekspor, yang disebut X. Yang kelima, dan pengeluaran ke atas impor yang disebut M. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Dan menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah mengajarkan perdagangan internasional. Baik juga Nabi Muhammad telah melakukan ekspor impor dengan negara lain. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.